Penyelidikan terkait kasus penculikan dan perampokan warga negara Ukraina berinisial II di Bali pada pertengahan Desember lalu masih berlanjut. Pada Kamis 30 Januari 2025 malam, Polda Bali mengamankan seorang warga negara Rusia berinisial KA 30 tahun di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. KA diduga menjadi salah satu dari 9 orang komplotan yang menculik dan merampok II. Namun, setelah sempat diamankan pada Jumat 31 Januari 2025, KA dilepaskan oleh pihak kepolisian. Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Arya Sandi, pada Sabtu 1 Februari 2025, mengatakan KA mempunyai alibi yang kuat. Pasalnya saat kejadian, KA tidak berada di Indonesia, melainkan di Dubai bersama dengan keluarganya. Selain itu, kepada pihak kepolisian, KA mengaku tidak mengenal korban dan heran mengapa dirinya dilaporkan oleh korban II. Tim kuasa hukum KA menjelaskan kliennya kooperatif dan telah menjalani pemeriksaan secara penuh oleh penyidik Polda Bali. Orang tersebut ada pada tanggal 30 Januari 2025 kemarin, klien kami ditahan, kami dihubungi pas saat di Bandara Ngurah Rai. Tapi kami tidak boleh masuk ke dalam dan akhirnya klien kami dibawalah ke Polda Bali dan kami menunggu di sana. Dan saat itu klien kami memang ditahan 1 hari semalaman oleh Polda Bali. Di situ kami membuktikan, memang dalam pembuktian klien kami pada Desember saat itu tidak ada di Bali ya. Jadi tidak pernah terbukti klien kami melakukan dugaan tindakan pengeroyokan, pemerasan apapun yang dilaporkan oleh Igor. Itu tidak ada pembuktiannya. Kami juga tidak mengerti dari pihak sana kenapa mengetahui apabila memang terjadi adanya hal tersebut sebelumnya, tapi mengetahui bahwa klien kami lah terduganya atau seperti apa, sedangkan dari video yang kita tahu dalam berita itu kan sebenarnya tertutup ya Miu ya, dalam keterangannya. Dalam keterangannya itu kan tidak memakai penutup muka dan lain-lain. Tapi saat ada laporan dia sudah mengetahui nama-nama orang-orang dan ternyata terbukti salah satu klien kami itu tidak bersalah. Tapi dia kenal sama kamu? Tidak. Klien kami tidak mengenal sama sekali Igor atau pelapor. Tidak pernah bertemu dan tidak pernah saling mengenal, berkomunikasi, tidak tahu sama sekali. Korban itu dari mana tahu nama sampai sekarang? Nah, itu kita juga itu pertanyaan kami juga. Kami juga klien kami juga sangat menyayangkan kepolisian dan imigrasi di mana membuat dia tinggallah semalaman di kepolisian seperti itu. Jadi tapi nggak bisa kami buktikan bahwa klien kami memang tidak bersalah ya. Dan klien kami pada waktu sesuai dengan laporan ya, pada bulan Desember yang kejadian tersebut 15 Desember 2024 kan tanggal kejadian ya yang dituduhkan oleh Igor Markov. Ternyata pada saat tanggal tersebut kan klien kami berada di Dubai dan bersama istrinya, dan ada bukti-buktinya bahwa bersama teman-temannya, bersama istrinya, tidak berada di Bali, dan dalam cap paspor, pelintasan paspor visa imigrasi, klien kami memang berada di Dubai, tidak berada di Indonesia. Nah, setelah ini ada upaya? Oh pastilah, kita akan melakukan upaya-upaya yang harus kami lakukan, tapi tidak akan kami informasikan di sini. Kami masih sebagai kuasa hukum kami mencoba melakukan nama baik lah, memberikan konfirmasi bahwa klien kami tidak bersalah, pemulihan nama baik atas klien kami. Berapa klien ada di mana? Klien kami sekarang berada di Dubai, sudah pulang. Berapa lama waktu diperiksa tuh Pak? Kenapa? Akan kembali juga ada. Itu kita tidak tahu. Itu tidak tahu nanti. Berapa lama waktu diperiksa di polisi itu? Periksa kepolisian itu dari tanggal 30 dia dibawa itu sekitar jam 8.30. Betul. Di bandara dicekal 19.30 ya. 19.30 langsung dibawa ke Polda Bali, terus sampai besok paginya dilanjutkan pemeriksaan sampai jam 10 ya. Iya, benar. Sampai jam 9 selesai kita bisa membuktikan semua, kita keluarkan semua bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang klien kami ini tidak bersalah dan tidak ikut serta dalam laporan yang dilakukan oleh Igor Markov. Apa aja pertanyaan polisi Pak di dalam? Pertanyaan polisi yang pertama itu mengenai kenal nggak dengan Igor gitu. Klien kami sama sekali nggak kenal.
nggak tahu, nggak kenal, nggak pernah dengar namanya dan nggak tahu sama sekali. Terus pertanyaan kedua mengenai di mana klien kami pada tanggal 15 Desember 2024. Ada didatangkan juga korbannya waktu Didatangkan, ada Konfrontasi. waktu itu polisi ingin melakukan konfrontasi, Betul. didatangkan, tetapi klien kami sudah siap Ya, di ruangan sudah siap, itu, betul. di ruangan itu sudah siap. Betul. Ada saya di situ dan Betul. tim sudah siap, tapi pihak Igor Markov tidak berani datang Untuk bertemu dengan secara langsung, bertemu betul. dengan secara langsung. Betul. Alasannya apa? Alasannya karena sedih, trauma, padahal itu ruangannya ini ruangan pemeriksaannya kita berseberangan ruangannya. Iya, benar. Artinya ada keganjilan dalam kasus. Keganjilan, sangat ganjil sekali. Igor Kalau juga ada keganjilan yang paling terasa itu yang mana ini? Nah, kan dimintai keterangan ya, Igor Markov juga dimintai keterangan ya oleh penyidik. Kami juga appreciate pada pihak kepolisian karena benar-benar objektif, artinya kita diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan asas praduga tak bersalah ini memang benar-benar terlaksana dengan baik kan begitu. Lalu alasan apa Mbak yang kemudian kliennya Mbak itu tidak ditahan oleh polisi dan dibebaskan? Begini Pak, status kliennya kami itu adalah sebagai saksi. Betul. Status sebagai saksi. Status sebagai saksi harus dibuktikan dulu apakah benar klien kami itu melakukan tindak pidana yang dituduhkan gitu loh. Tindak pidana yang dituduhkan oleh laporannya Igor Markov gitu. Dimintai keterangan lah dan membuktikan, kita melakukan pembuktian bahwa kita memang tidak ada melakukan hal itu begitu. Setelah dibebaskan, KA diterbangkan ke Dubai seperti tujuan awalnya. Sebelumnya diberitakan turis asal Ukraina II 48 tahun diculik dan diperas oleh kelompok bertopeng di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Bali. Komplotan tersebut membawa korban ke sebuah villa di daerah Kuta Selatan lalu mengambil paksa aset kripto milik korban sekitar 3,4 miliar rupiah.